coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu penampilan baru, lebih muda, sekitar 10 tahun. Lah memang masih muda gimana ini Gus? Berapa sekarang? Loh perut ke bawah kan saya masih 17. Asik. Perut ke atas, ini perlu sumbangan ini. Perlu subsidi umur dari saya berarti ini. Yang penting kan perut ke bawah ke atas itu jangan dihitung itu. Gus sehat iki? Sehat alhamdulillah. Loh ini kayaknya di Jawa Tengah apa di Jawa Barat apa di mana nih? Itulah namanya orang kaya itu ya. Gimana ya mau ngomong ya? Di Jawa Timur ada rumah, di Jawa Tengah ada rumah, Jawa Barat ada. Saya sampai bingung. Nanti kalau pilkada saya nyalon di mana gitu. Kalau orang kaya pasti udah berhenti nge-host. ini bukan untuk mata pencaharian, ini hobi. Iya, karena lewat nge-host humor sufi ini kan bisa ketemu dengan teman-teman, dengan tokoh-tokoh. Iya. Bukan untuk honor ya, mohon maaf saja. Wah, sing bener ke. Saya tuh mainnya bukan hanya honornya host, honornya co-host, kru semua tak potong-potong. Oke. Iki badan amil lagi. Sandra gitu. Kang, ini bagaimana cara menjaga penampilan? Aku kagum loh ini jauh lebih muda loh, serius loh ini. Loh, iki Gus, kan kemarin ini hari Rabu. Kan kita baru selesai bulan Sapar itu. Kalau di bulan Sapar tuh banyak cobaan, katanya kan begitu. Kebiasaan wong tua dan lain-lain. Jadi bebersih lah. Bebersih sama aja kayak Syawal gitu kan. Oh, kemudian memasuki bulan kemenangan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan. Berarti ini cahaya iman ada ya? Nur ilahi. Aku membayangkan Budi Dalton ini sebenarnya sudah merupakan tokoh karakter. Karakter? Iya. Jadi, kalaupun ada orang yang membuat komik, Budi Dalton ini udah karakter. Seperti Petro, Gareng, Bagong. Loh. Itu kan karakter. Aku ini dianggap komik. Wajahmu itu kan komikal banget. Oh. Gantengmu itu kan tidak alami, tapi karena coretan-coretan. Gus, tapi saya yakin Gus Chandra ini tidak pernah baca korannya orang Bandung. Orang Bandung itu korannya Pikiran Rakyat. Oke. Di Pikiran Rakyat itu setiap hari itu ada tokoh. Namanya itu Mang Ohle. Mang Ohle ini kalau tak liatin terus itu mirip Gus Chandra. Coba cari deh. Berarti aku di tokoh karakterkan di Jawa Barat, di Bandung. Satu sarungan. Kedua pecian. Wes, cocok. Ini. Justru aku kemudian tertarik. Mang Budi selalu pakai ikat kepala. Saya selalu pakai peci. Jangan-jangan memang sejak dulu leluhur kita itu sudah memberi simbol bangsa-bangsa tertentu melalui apa yang digunakan di kepalanya. Mustakanya, mustikanya, mahkotanya itu ada. Kalau saya itu setuju tuh dengan barusan Gus Chandra bilang, tapi biasanya ini ada yang lebih ngerti. Ada orang yang suka menggambarkan kan, lewat komik, lewat apa. Ternyata ada simbol di kepala apa gitu ya, yang bisa dijelaskan. Kan ada kan di Candi Penataran tuh. Yang pakai itu mahkota. Betul. Ala-ala Mesir lah, India lah, Arab lah, Cina, kemudian ada yang Nusantara. Tinjuannya jenengan gimana? Tinjuannya Kang Budi? Kalau satu, yang pertama itu jenenge Pak Nataran. Bu Natalnya siapa? Kan Pak Nataran. Ini bukan feminin maskulin, ini tempat. Oh, tempat Pak itu natar. Tempat natar. Iya, tempat menata ra gitu kan. Menata ra itu menata energi, menata kehidupan lah gitu. Nah, makanya banyak simbol-simbol di situ. Orang ini justru salah satu yang bisa membuktikan tentang kebesaran sejarah. Karena kalau di wilayah lain tuh saya pikir tidak ada yang menggambarkan selengkap itu dari identitas kepalanya, Gus. Tapi ya benar kata Gus Chandra tadi, sampai Indian aja ada, Mesir ada, bahkan digambarkan pohon kaktus di situ sudah ada tuh di Candi Penataran. Berarti Nusantara waktu itu pusdiklat. Pusdiklat. Wah, benar.
kawah Chandra di muka itu ya. Bener atau tidak saya kurang tahu, tapi klaim aja karena bule-bule juga suka beraninya ngeklaim duluan. Tinjauan akademis lain lagi. Candi-candi itu kan meninggalkan relief-relief. Nah, ya. Jangan-jangan kebudayaan relief itu sekarang menemukan bentuk baru berupa komik. Setuju. Cerdas loh aku. Bener. Bedanya kalau komik mungkin dari kertas ya, mudah untuk dihancurkan. Ya sekarang ada online juga. Oh iya. Jejak digital sulit. Setuju. Dua iki ora narasumber lah sih ngerti komik lah. Itu tadi yang saya bilang. Saya itu kan nge-host di Humor Sufi bukan untuk honor, tapi untuk ketemu teman-teman, tokoh-tokoh. Ya, untuk juga setidaknya memberi pendapatan bagi co-host dan kru. Itu lebih penting. Berbeda pendapat nggak masalah, asal jangan berbeda pendapatan. Ya. Itu yang penting kan? Iya. Kalau gitu kita harus sepakat dulu. Narasumber tidak perlu kita bicara dengannya mengenai pendapatan. Cukup kita mintai pendapat saja. Loh, gimana? Nanti nggak nyala-nyala ini Zoom-nya narasumber. Saya panggilkan teman saya. Dulunya kayaknya preman, loh, lihat tampangnya. Tapi kemudian preman insaf pun tidak. Karena sampai sekarang wajahnya tidak tertolong, masih ada guratan-guratan dunia hitam di situ. Tapi komikus yang sangat berani melawan ketidakadilan. Beliau ini nggak jelas asalnya dari mana, Pasuruan atau Madiun atau Malang atau Sleman, saya nggak tahu. Tanyakan langsung saja kepada beliaunya, Aji Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Loh, Mas, itu dari mana? Dari dalam tahanan? Wah, kok langsung bisa nebak, Gus? Wah, ini. Iya, ini. Jadi, ini loh. Saya dari tahanan ini loh. Tahanan? Waduh. Badan Pengawas Perasaan. BPP. Badan Pengawas Perasaan. Gus Chandra ini orang salah, ini benar. Tapi kalau dari wajah, saya malah lihatnya ini kayak pemikir, Gus. Oh, bukan. Kok Gus Chandra ngomong preman gimana? Pelaku. Apa? Bukan jomblo, bukan tidak punya pasangan, tapi ini wajah-wajah pelaku. Pelaku apa? Ya, colok diisi sendiri. Kan tadi kan perasaan, berarti korban perasaannya banyak itu. Korbannya loh ya, bukan dia yang berkorban loh ya. Mas Haji sehat? Alhamdulillah. Aduh. Ya seperti yang Kak Budi bilang tadi loh, saya itu kan dibilang kayaknya pemikir. Ya mungkin melihat dari ini ya, pemikir gitu. Jadi ya itu tadi korbannya banyak ya, dipikir gitu loh, nggak pernah bisa jadi korban yang sesungguhnya gitu. Batas dalam pemikiran gitu. Oh, saya pikir itu tadi itu tutup kepala ya, ternyata kenyataannya memang begitu ya. Tak ingatkan Gus, jangan bicara itu masalah fisik sama orang. Mas Haji ini punya jabatan nih. Kepala bidang. Bidang apa? Ya ikut kepalanya bidang. Kurang ajar. Jangan main fisik. Di sini orang-orang itu lebih suka body shaming memang ya. Body shaming itu istilah kebarat-baratan. Kita tuh harus menjaga marwah Nusantara. Nah, lah nih. Langsung bawa apa nih Mas Haji nih? Ngeluarin kuas atau ngeluarin pensil? Aku tiru-tiru Kang Dalton ya, biar gak kelihatan jidatku yang bidang kan nanti tak tutupi sama ini. Wih, apik ge. Engko yang komplit ya. Kang Haji atau Mas Haji apa Sama Haji apa Cak Haji? Om. Biasanya nek manggil Om iku ono karepe. Iya. Om beliin pulsa dong kayak ngono. Sibuk apa sekarang, Sam? Saya jadi nggak cuma sibuk menggambar gitu loh. Karena kawan-kawan itu ya sibuk ngajak ngopi, gibah gitu ya tentang permasalahan sekitar. Gitu. Termasuk yang kemarin sempat viral dan yang memviralkan kan juga kawan-kawan kita juga. Yang Pak Wali Kota dengan rombongan elitnya malah justru di masa-masa PPKM mereka serombongan nerobos paksa di sebuah tempat wisata pantai, udah berusaha dicegati sama aparat yang di kabupaten maksa. Itu maksudnya mau ikut piknik ke pantai atau gimana? Iya, pantai masih ditutup karena PPKM, dia maksa terobos untuk
ya piknik sendiri. Bagus itu. Ya kawan-kawan ini kebetulan barisan nekat ya, jadi peristiwa itu diviralkan, targetnya ya harus diproses sama Polda dan sekarang sedang proses gitu. Proses apa itu Sam? Perpanjangan STNK apa proses? Diadili lah. Oh, diadili. Angel ngobrol karo wong sufi ya, angel. Kan kita sebagai warga itu selama PPKM itu kenyang loh yang namanya dibentai sama aparat gabungan gitu ya. Nongkrong kemalaman dibentak ya, dimarah-marahi. Yang warungnya ngotot buka melebihi jam malam dimarah-marahi. Kadang perabotnya disita, kadang didenda. Iya. Yang bikin peraturan malah ngelencer sama jajaran elitnya dengan Pak Sekda dengan Pak ini. Ini bisa menjadi bahan komik berikutnya untuk mengkritik ke atas ini berarti. Gini, komik ini kalau bagi saya itu kan salah satu media ya gitu. Kalau sebuah kasus itu lancar sudah urusan hukumnya, proses hukumnya, ya udah nggak usah udah gitu ya. Tapi kalau sepertinya kok masih terganjal, memerlukan daya dorong publik ya. Salah satu cara untuk menggalang dukungan massa itu ya komik kalau menurut saya. Gitu. Seperti yang pernah terjadi waktu itu ada karyawati bank namanya Ati. Dia dituduh menggelapkan uang di dalam berangkas sebesar 850 juta. Oke. Dan harus diganti oleh dia itu dengan cara potong gaji sampai tidak tahu, mungkin sampai dia selesai. Itu honornya Budi Dalton diikutkan ya nggak bisa. Nah, kejadian sebenarnya ternyata uang itu dicolong dari dalam untuk keperluan bupati setempat untuk nyalon lagi. Loh, itu kemudian divisualkan dalam bahasa komik oleh Samaji. Ya karena bahasa-bahasa yang lain mentok, nggak populer gitu. Berarti komik dalam definisi Aji Prasetyo itu apa? Bahasa senikah belaka atau bahasa diplomasi atau bahasa advokasi atau pelurusan sejarah bahkan atau gimana Sam? Oh bisa semuanya Gus. Karena komik itu kan bagian dari budaya. Lah menurut saya budaya itu adalah apapun pemikiran manusia untuk merespon zamannya. Untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang khas. Kalau saya ngomong sama teman-teman mahasiswa gitu. Semua manusia itu memerlukan makan, tapi yang dimakan di setiap negara itu beda-beda. Nah, itulah budaya karena disesuaikan dengan ketersediaan geografis. Kita nggak mungkin maksa orang Eskimo seneng makan pecel, nandure cambah piye gitu. Itu cara orang manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang khas gitu. Saya pikir kita sebagai masyarakat Nusantara itu sudah akrab dengan bahasa visual seperti yang tadi jenengan gibahkan di awal-awal kan. Ya kita kan tinggal nerusin aja dengan yang kira-kira cocok untuk zaman ini, kira-kira gimana. Bangsa Nusantara sudah akrab dengan bahasa visual, Mang Budi. Itu benar tak dalam tinjauanmu sebagai akademisi? Ya, saya setuju. Tadi kan sudah ngebahas masalah relief. Sebelumnya lagi di naskah-naskah juga banyak piktograf di situ yang berbentuk gambar segala macam. Tapi yang menariknya dari barusan, Gus, Mas Haji ini saya mau nanya dari kasus yang barusan. Selesainya ini kan lewat komik. Nah, komiknya ini dipublikasinya lewat apa? Kalau lewat koran kan koran masih ada di sistem mereka. Kalau lewat poster-poster katanya melanggar dan lain-lain. Itu lewat apa saat itu tuh komiknya nih? Lewat media sosial, Kang. Kuncinya di situ sekarang. Kita dapat wadah corong yang terbuka untuk siapapun. Tapi langsung respon atau seperti apa tuh, Mas Haji? Jadi karena waktu itu kasusnya mandek, karena waktu si Ati itu menuntut dia nggak salah gitu ya. Tapi ternyata tuntutannya gagal di pengadilan. Nah, lantas di pengadilan itu kan ada undang-undang untuk ketenaga kerjaan bahwa seorang buruh itu tidak bisa menuntut tempat dia saat itu bekerja. Nah, maka kasusnya Ati sendiri dibikin ngambang. Ati tidak dipecat bahkan sampai detik ini, tapi tidak dipekerjakan supaya dia tidak menuntut lagi. Nah, karena kasusnya mandek sampai kayak gitu, terus teman saya yang namanya Zulham itu yang mengawal kasusnya itu sudah ke KPK, sudah kemana. Akhirnya saya bikin komik. Lah komiknya viral. Efektivitas komik itu seberapa besar dalam membuat daya tembus kepada kesadaran publik terhadap suatu persoalan? Ini bukan pendapat pribadi saya ya, Gus, tapi ini pendapat seorang dosen psikologi
Di alam bawah sadar, di alam mimpi, yang kuat itu sebenarnya apa sih? Visual atau audio? Dan kebanyakan orang bilang visual. Kaitannya dengan komik apa? Maka visual lebih bisa diterima, lebih cepat diterima. Oke. Gitu, karena visual. Aku nih pengen nanya ini Gus, teroris visual. Oke. Nah, itu kan salah satu karya itu Mas Haji ya? Pertama sebelum dijawab sama Haji ya. Pertama sudah bagus, sampean tidak perlu kenal terlalu dalam. Saya tuh udah kenal lama tuh, kecewanya banyak sekali. Nyesel banget aku. Jadi cukup di pertemuan ini saja. Tapi gini loh Kang Budi, sudah digariskan bahwa kawan itu kan merupakan ujian. Ujian. Ya kita harus menerapkan itu dengan istiqomah. Bener Ibu. Bener. Terus kemudian Haji juga saya sarankan supaya tidak kenal lebih jauh Budi Dalton. Itu penyesalan saya juga, aduh nggak habis-habis. Gus, jangan gitu. Kita kan harus tetap juga dengarkan peribahasa. Tak kenal maka tak aruf. Ya kan? Jadi di antara kita bertiga nih yang paling sial saya. Kok yo ngerawat, ngopeni, ngomong orang-orang yang apkiran kayak gini. Yang satu saya jadikan co-host, satu saya jadikan narasumber. Itu kan karena besarnya rasa sayang saya pada kalian toh sebenarnya. Nah, itu. Itu teroris visual itu tadi. Dibahas tuh itu, tak kira enggak. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Teroris visual itu gimana? Ya, itu sama kayak buku saya pertama yang judulnya Hidup Itu Indah. Jadi itu kan buku kedua kalau teroris visual. Itu sebenarnya adalah kumpulan dari komik-komik pendek saya yang saya sebarkan gratis selama ini gitu. Jadi saya mulai gambar komik opini-opini gitu ya. Itu sejak tahun 2007. Terus 2010 jadi buku. Dari 2010 sampai 2015 jadi buku lagi teroris visual. Judul teroris visual itu sebenarnya judul dari salah satu komik pendek saya gitu yang ada di situ. Yang sebenarnya waktu itu komik pendek itu saya gunakan untuk mendukung gerakannya anak-anak muda yang mau mencabuti sampah visual. Tapi anak-anak ini kebablasan. Nah, pada saat itu kan lagi pil caleg. Jadi poster caleg yang menyalahi aturan KPU itu cabuti juga sama orang-orang ini. Iya, itu kan yang di pohon-pohon itu kan pada nempel sembarangan tuh. Nah, terus Mas Haji dan teman-teman juga nempel. Dilarang nempel di sini gitu. Gitu ya? Ya sampai. Ya enggak gitu. Oh, enggak gitu toh. Kalau mau bikin kebodohan kayak gitu modalnya gede, Gus. Kebodohanmu perlu dimodali ya. Iya ya ternyata. Nah itu akhirnya untuk mendukung gerakan itu saya bikin komik judulnya teroris visual, teror visual sebenarnya. Nah akhirnya ini jadikan judul buku itu jadi teroris visual. Yang dimana di situ yang dimaksudkan adalah saya sebagai seorang teroris yang menteror lewat visual. Saya punya 3 pertanyaan. Pertama, mulai menggambar komik tahun 2007. Itu titik baliknya bagaimana? Apakah dulu jualan pulsa terus nggak laku, terus atau mungkin bikin kedai kopi terus bangkrut, atau memang panggilan dari dulunya itu komikus? Kedua, kok yo sombong dari awal kok memulainya dengan menggambar komik gratis
bebas akses, kenapa nggak dijual? Apakah sudah kaya raya atau bagaimana? Ketiga, teroris visual dengan menjadikan Mas Aji sebagai tokoh karakter itu sendiri. Lah bagaimana menemukan dirimu sehingga bisa kamu tempatkan sebagai tokoh dalam karakter teroris visual itu? Dimulai dari pertanyaan kelima, coba. Siji lah. Ojo akeh-akeh bingung lah nyusui. Pertanyaan pertama, Gus. Saya sebenarnya tidak terpikir untuk jadi komikus. Saya memang suka menggambar sejak TK. Saya ngotot itu supaya saya bisa kuliah di seni rupa, tapi nggak boleh sama orang tua. Jadi pelukis itu nanti kayak apa gitu loh. Jadi orang tua saya, terutama bapak saya, pengen saya jadi PNS seperti beliau gitu. Oke. Nah, akhirnya saya ambil jalan tengah. Gitu. Saya masuk IKIP, di mana itu kampus untuk guru kan. Dan kebetulan saya lolos PMDK, nah, bapak saya seneng. Enggak, akhirnya boleh. Waktu ditanya, ambil jurusan apa? Seni rupa gitu loh. Saya nggak mau melawan orang tua, tapi saya ambil tengah-tengahnya aja. Ini memuaskan bapak karena saya jadi guru, tapi saya tetap orang seni gitu. Saya akan mengajar seni rupa. Nah, dulu masih IKIP ya, Mas Aji ya? Waktu IKIP itu, Kang. Ya, waktu itu. ya. Oke. Sekarang udah UPI kan? UPI itu apa UPI? Universitas padahal IKIP. Nyer. Oke. Nyer ini. Ya. Ya gitu itu. Nah, saya itu sebenarnya pengen ya di bidang seni itu saya pengen jadi pelukis. Pelukis, realis. Oh, bukan realis. Meskipun basic realis saya rada lumayan. Ya. Saya malah ngefans itu sama almarhum Jehan, sahabat jenengan. Iya, Jehan juga ngefansnya ke saya. Jadi sampai langsung aja ngefans ke saya. Sampai sudah lama ya menyebalkan kayak gini ya. Syarat jadi host umur sufi ya. Saya bayangin ngelukis satu bidang kanvas mungkin memerlukan berapa jam, dipajang di galeri, dapat duit dari situ, udah selesai. Saya melihat komik itu sama sekali tidak ingin gitu. Saya melihat bahwa komik adalah pekerjaan berat, gambar kotak satu persatu, Nanti orang bacanya cuma set. Merasa kok nggak sebanding gitu. Kalau bahasanya anak sekarang itu nggak worth it gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, saya terus DO dari kampus ya nggak sampai tuntas. Nah, saya nggak punya ijazah, jadi saya batal jadi guru. Saya cari pekerjaan apa adanya, seadanya, dan kebetulan malah hobi saya yang lain yang jadi pekerjaan waktu itu. Saya jadi pemusik dari kafe ke kafe. Nah, itu satu-satunya pekerjaan saya waktu itu. Nah, namanya juga orang udah berkeluarga. Akhirnya melihat fenomena sosial itu lebih realistis. Saya melihatnya begitu. Termasuk pada saat ada peraturan dari wali kota tahun 2007 yang melarang ada hiburan musik selama bulan Ramadan. Ya itu memang harus saatnya tarweh lah yo, wiritan, baca Quran. Waktu main musik itu di seputar Malang gak Mas Aji? Ya, saya di Malang terus. Berarti sempat ketemu sama Iksan Scoopy itu ya? Dulu Iksan Skuter, banyak manggung, sekarang dia udah kebeli Scoopy. Jadi Iksan Scoopy sekarang. Itu orang yang harus dihindari, kalau bisa jangan ketemu. Jadi si Iksan sekarang sudah mulai metik ya? Metik sekarang. Itu. Pantes lama gak pernah ketemu, susah ketemu dia sekarang. Ngartis dia sekarang ngartis. Sombong itu udah nggak usah dihitung. Sejak peristiwa itu, saya mikir loh, kok musisi semacam kami sudah diposisikan mirip seperti PSK gitu ya, lokalisasi harus tutup sementara selama itu. Akhirnya ya saya marah karena orang lain pada nunggu THR, saya malah dibikin nganggur gitu loh. Jadi pernah tahun kedua itu 2008 itu masih sama dengan tahun kemarin, saya tidak bisa mudik karena nggak pegang uang. Saya cari tempat di lapangan Rampal yang paling sepi hanya untuk nangis gitu supaya orang di rumah nggak tahu. Tekanan batin itu, lihat saudara-saudara ngumpul dengan anak-anaknya pakai baju baru, sedangkan anak saya gitu. Nah, dan saat itu saya mengeluh ke misal anggota dewan yang biasa saya ngiringi kalau dia nyanyi gitu. Saya pikir kami akrab, tapi ternyata ya enggak nyampe. Akhirnya ya itu, saya mencari media yang saya bisa ngomel nggak karu-karuan. Awalnya dari ngomel, berarti ya?
Komik itu saya pakai untuk ngomel, meskipun tidak semua hal yang saya tahu saya bocorkan di situ. Lalu saya pemain musik, saya berada di tempat hiburan. Nah, kenapa orang-orang yang mencitrakan dirinya sebagai orang alim ini lantas membuat peraturan yang akhirnya menzolimi kami, gitu loh. Ya. Terus ngomelnya gimana? Ngomelnya awalnya bagaimana itu? Menemukan komik sebagai media ngomel itu? Karena ternyata komik itu beda dengan lukisan. Satu bidang kanvas ini tidak akan mampu menampung semua argumen-argumen narasi saya. Saya butuh ngomel yang lebih melibatkan teks, lebih runut, lebih mudah dipahami. Tidak perlu bantuan kurator untuk bisa memahami komik. Supaya bisa ngomelnya itu tidak sekedar ngomel, itu kan butuh riset. Riset dan pengalaman pasti. Iya, pasti pengalaman, riset, tidak sekedar hanya ngomel, karena supaya berisi dan bahkan mungkin mengundang rasa empati dari sesama pihak yang merasakan perasaan yang kurang lebih serupa. Itu apa yang dilakukan oleh seorang Adji Prasetyo? Sama seperti yang dilakukan seorang Chandra Malik kalau menulis kisah-kisah patah hati, berarti seorang Chandra Malik pernah mengalami patah hati. Nggak mungkin orang. Ya itu jangan dibahas. Aku jadi gimana ya? Karena aku seringkali nulis puisi itu ya tidak tentang aku sendiri. Ada temanku yang di Malang itu patah hatinya berkali-kali, terus ya tak jadikan puisi. Terus disukai sama, ya begitulah ceritanya. Jadi nggak usah dibahas lah. Bukan loh. Kalau saya bukan itu, Mas Aji. Kan saat itu Mas Aji bermain musik tuh, main biola kalau nggak salah malah. Lah kenapa tidak ngomelnya itu lewat Biola musik kok saat ngene? itu? Biola yo. Gini. Biola kok ngene? Ulangi. Kenapa nggak lewat musik maksud saya ngomelnya? Malah lewat karikatur. Ya, saya melihat gini. Saya memang pemain musik, tapi saya tidak sedalam teman-teman yang benar-benar hidupnya di musik. Lagian saya juga belum nemu bagaimana teknik ya, supaya bisa memaparkan sesuatu itu dengan sangat detail kalau lewat syair-syair lagu yang kalau menurut saya masih terbatas. Jadi harus bait 1, bait 2, ref, bait lagi terus. Sehingga kalau saya pengen ngomong panjang lebar itu sulit kalau di musik. Iya. Tapi bagi yang sudah biasa di musik, dia tahu celahnya. Belum kenal Budi Daratan sama Chandra Malik, pinter bikin lagu, syair. Gitu. Akhirnya saya melihat ya, karena saya itu kebetulan orang yang bisa gambar, saya memakai media komik yang saat itu murah meriah kan, cuma butuh kertas HVS, pensil, spidol, penggaris. Saya benci penggaris sebenarnya. Saya orang benci yang harus mengukur detail gini. Tapi apa boleh buat. Itu satu-satunya hal yang paling saya benci dari komik itu adalah menggaris. Tapi selebihnya itu tadi, saya bisa mengomel sesukanya, saya bisa menyampaikan unek-unek saya. Apalagi pada masa itu kan ada ormas yang mengatasnamakan Islam tapi malah nggak karu-karuan. Gitu. Nah, saat itu akhirnya semua kritik saya terhadap mereka itu saya keluarkan. Akhirnya membuat saya menjadi identik. Oh, Adji ini komikus yang berani mengkritik ormas-ormas itu. Pada masa itu loh ya, belum ada loh, baru saya waktu itu. Nah, sampai pada kesimpulan harus menampilkan citra diri sebagai tokoh karakter di komikmu, itu keputusannya bagaimana proses kreatifnya? Apakah memang setiap komikus, setiap karikaturis harus menampilkan citra dirinya sebagai tokoh karakter? Nggak harus. Om Pasikom itu adalah karakter bikinan gitu oleh si kreator gitu. Panji Koming itu juga karakter yang didesain oleh si kreator. Karena saya sedang beropini panjang lebar, saya mikir gini, kan juga sebelumnya sejak tahun 2006 itu kan saya juga ngeblog ya. Jadi biasa di forum-forum itu terjadi diskusi atau perdebatan. Jadi kalau di komik itu saya ingin menunjukkan ini opini saya, pribadi opini saya. Jadi saya bisa salah kalau ada yang mau menyampaikan koreksi, kalau memang saya salah. Karena ini opini pribadi saya. Ini argumen pribadi saya. Dengan cara itulah saya memakai diri saya malah sebagai ini kan tokoh. Dan itu yang menguntungkan dari seandainya kita tidak bekerja di media tertentu. Jadi kita bebas untuk beropini tanpa harus melihat dari kepentingan media tersebut. Oke, jadi seorang Adji Prasetyo bisa menjadi cameo di produk kreatifnya sendiri. Dan tidak terikat pada kepentingan tertentu. Jadi tahun 2004 itu kan saya sempat ngelamar pekerjaan di Jawa Pos, Radar Malang, tapi kebetulan ditolak karena mereka katanya udah punya ilustrator. Itu juga karena nggak kenal saya sih, kenalanmu telat banget. Sombong itu. Gimana tapi ya itu, sih? 10 tahun kemudian gantian mereka melamar saya dan saya tolak gitu.
Itu juga karena kenal saya, Mang Budi, udah pede. Ya itu bukan bermaksud balas dendam, tapi memang kondisinya udah beda. Kalau dulu saya butuh pekerjaan, kalau saya diterima sama Radar Malang, ya saya jadi ilustratornya, ya apa kata redaktor saya turuti. Ya, pesanan ya. Tapi begitu saya sudah jalan sendiri, freelance, saya sudah biasa bebas beropini, maka begitu ada media nawari saya, ya saya bilang, tunggu dulu gitu. Itu 2 dari 3 pertanyaan saya sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua belum. Kenapa mengawalinya dengan memberi akses gratis pada siapapun menikmati karya? Kenapa nggak langsung pasang tarif atau jadikan produk tertentu yang orang harus membayar? Ada 2 penyebab itu, Gus. Yang pertama, belum ada pada masa itu platform yang seperti saya ikuti sekarang. Platform online, orang mau nonton harus bayar. Jadi kita hanya memanfaatkan blog gratis, atau akhirnya tahun berapa itu, tahun yang Facebook akhirnya muncul, akhirnya kita juga manfaatkan itu. Nah, di mana pada masa itu orang kalau disodori sesuatu di online nggak gratis, ya males lah orang. Sedangkan kita pengen menyampaikan keresahan, ya sebaiknya sebanyak mungkin orang tahu. Kalau saya gratiskan susah nanti. Berarti emang tujuan utamanya tuh menyampaikan pesan itu ya, bukan untuk menjual karya ya, Mas? Enggak. Dan itu pun begitu yang sudah saya gratiskan tadi, sudah sekian tahun lamanya ngumpul, cukup untuk jadi 1 buku, saya jual, ya masih ada yang mau beli. Feedback yang diterima oleh Haji Prasetyo apa dari respon publik terhadap komik-komikmu? Dan bagaimana kamu menilainya, mengumpulkannya menjadi bahan berikutnya, dan lain sebagainya? Kelebihannya kalau kita bermain di sosial media ya, komik saya itu kan dikritik juga nanti. Ada komentar, ada sanggahan, ada dukungan. Dinamis sekali gitu, Gus, daripada kalau kita jual dalam bentuk buku. Orang baca buku saya terus ngomong keliru iki, terus bagaimana bisa nyampe ke saya? Kalau cuma kritik oke lah, kalau represi, Mang Budi piye Mang Budi kalau ada represi? Justru kalau saya itu mau jadi bahan pertanyaan saya sejauh ini, apa ada intervensi gitu? Biasanya kan kalau sebutlah sudah komikus, kritikus pula. Aktivis dalam bentuk gambar gitu. Biasanya lebih dipertegas, lebih lugas kalau lewat komik. Nah, sejauh mana pernah mengalami teror juga gitu, atau bahkan ada intervensi apalah dari pihak yang merasa dirugikan itu, Mas Haji? Kalau dikafir-kafirkan sering, Kang, saya itu. Ya rugi yang kafirkan, udah jelas kok. Dikafirkan lewat publish? Di sosial media ya, di komentar-komentar gitu. Ya. Bahkan pernah saya semacam kayak info tentang saya dijual gitu di sebuah grup gitu, bahwa ini Haji orang yang tinggal di daerah sekitar sini, wah, dia itu PKI gitu. Waduh. Gitu. Nah, akhirnya ketahuan siapa yang melakukan itu gitu loh. Ternyata seorang guru di sebuah SMK yang hanya berjarak ya 3 menit naik motor dari kedai kopi saya. Oke. Nah, anak-anak gantian balas, gimana Mas didatangi ya gitu. Ya, saya bilang enggak usah. Kalau kita datangi nanti kepala sekolahnya ikut turun tangan, ada apa kok guru kok didatangi puluhan orang kayak gitu. Ternyata bikin masalah gini. Oh ternyata ikut pengajian ini, terus dia dimutasi gimana? Atau jangan-jangan dia honorer terus dia dipecat gimana? Saya bisa saja berdebat dengan orang, tapi kalau membuat seseorang itu kehilangan pekerjaan itu sorry lah, saya nggak mau. Oh bijaksana sampean ya. Tapi pola-polanya masih begitu ya Mas Haji ya? Masih seperti zaman lekra gitu, di PKI kan gitu. Masih belum ada isu baru gitu ya? Interest saya itu juga memang isu HAM. Waduh. Kalau isu HAM itu nggak ngomong 65 itu kemana mereka itu gitu loh. Ngapain aja gitu. Wajar lah kalau mereka menganggap saya, oh ini PKI. Apalagi saya pernah dibesarkan di Madiun tua Mbah Nemen gitu. Waduh, kait-kaitkan nanti. Oh itu pasti. Itu represi dari orang atau pihak yang berseberangan. Kalau dari pihak penguasa? Anehnya belum. Ya jangan. Salah satu komik saya jelas mengkritik TNI dalam kasus Papua. Korupsi di tubuh TNI. Sumber saya lewat Global Crisis. Hasilnya adalah saya malah berkawan dengan seorang letnan kolonel yang kemarin itu masih jadi komandan Yon Armet, tapi barusan dipindah jadi dandim di daerah ya 12 jam dari Makassar. Oke. Berkawan baik, kami ngopi bareng, karaokean bareng gitu. Jadi unik ya gitu. Kalau dari ormas ya tahu sendirilah. Suatu kali pernah ada di bazar buku itu
poster ex-banner buku saya itu dirobek oleh seseorang yang tersinggung karena cover buku saya yang buku pertama gitu. Kan memang di cover itu kelihatan kartun itu sangat menyindir gaya dari ormas tersebut gitu loh. Naik motor nggak mau pakai helm, dibilang malah ngamuk-ngamuk gitu. Malah ngeluarin dalil. Itu kartun yang saya bikin tahun 2008 dan jadi cover buku tahun 2010 dan 2014 terjadi nyata peristiwanya. Jadi orang pakai sorban ditilang ngamuk-ngamuk. Ya. Itu ada di YouTube itu. Sampai orang-orang bilang, "Weh, Mas Haji ini peramal lagi, gambarnya bakal muncul." Saya bilang, sebenarnya enggak gitu. Saya itu enggak kepikir bahwa itu akan bakal terjadi secara harafiah. Kan adegannya polisinya nilang, terus yang nyetir nggak pakai helm dan goncengan bertiga itu malah justru tanya, loh, kami itu melanggar ayat yang mana, hadis yang mana gitu kan. Iya. Itu sebenarnya saya mengkritik orang-orang yang segala macam itu dirunut. Ini hadisnya mana, ini ayatnya mana, dan mereka tidak mau menghargai hukum yang katanya adalah hukum bikinan manusia. Hukum itu harus bikinan Tuhan. Akhirnya sindiran saya terapkan pakai adegan itu. Nah, undang-undang lalu lintas itu kan ya bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan gitu. Iya. Kewajiban memakai helm itu ada di undang-undang lalu lintas. Nggak mungkin ada di dalam Al-Quran ada tulisan pakailah helm, itu nggak mungkin. Saat menaik onta, ya nggak mungkin gitu loh. Melindungi diri itu kan sudah perintah Tuhan sebenarnya kalau mereka tahu. Iya. Bang Budi, yang menarik ini Haji Prasetyo tidak hanya menggunakan bahasa komik untuk membela kaum minoritas atau untuk membela pihak yang keadilannya dikorbankan, tapi juga membela organisasi Islam terbesar di dunia, NU. Wah, ini garda terdepan ini. Ketika NU dicaci maki dengan tuduhan kafir lah, bid'ah lah segala macam. Ketika NU menggaungkan Islam Nusantara, Haji Prasetyo ini yang muncul nih malah. Tampang-tampang preman ini yang malah membela Nahdlatul Ulama ini. Pembelaanmu muncul dari mana itu gagasannya? Ini saya jadi teringat obrolan saya pertama sama Kiai Agus Sunyoto almarhum. Jadi waktu beliau menawari saya masuk organisasi ini lewat telepon. Saya kan terus tanya, loh Kiai nggak salah tak Kiai, kok saya yang kok diajak, bahkan di PBNU-nya di pusat gitu, jadi pengurus di pusat, nggak salah toh milih saya gitu. Beliau memang kenal saya, ya sebagai saya seorang seniman, saya komikus gitu. Saya bilang bahwa saya kan jauh dari kategori santri itu jauh, saya nggak rutin beribadah, tapi pertanyaannya Kiai Agus waktu itu gini, tapi masih merasa Islam atau sudah mau ke keyakinan yang lain gitu. Ya. Terus? Ya insya Allah masih Islam. Ya udah itu cukup gitu loh. Jadi khusus untuk Les Bumi NU, saya memandangnya gini, mereka itu datang untuk membina saya. Gitu. Suang ini perlu dibina gitu. Mungkin begitu. Jadi tawaran itu ya saya terima. Apalagi begini, selama ini kan kalau saya mengkritik radikalisme, mengkritik ekstremisme, terorisme gitu, saya kan mencari tahu berislam yang seperti yang saya kenal waktu masih kecil, bahwa Islam itu damai, Islam itu sejuk, ulama itu menyejukkan, bikin adem, itu kemana gitu loh. Pada saat tahun-tahun saya awal-awal bikin komik itu kan isinya kalau kita lihat orang pakai baju putih-putih kan gewala tuh. Ya tuh ngerusak warung, mukuli orang di Monas kayak gitu, untuk gereja. Saya nggak pernah lihat Islam kayak gitu waktu masih kecil. Betul. Yang saya tahu Islam itu, apalagi pemuka agama, itu pasti menyejukkan. Gitu. Tempat kita curhat, tempat kita cengengesan kalau ketahuan salah. Bukannya keringat dingin terus takut. Ya, Bang Budi, itu semua yang digambarkan oleh Haji Prasetyo itu, ya sampean bisa ngeliat sendiri lah ya. Saya kan juga membina beliau ini. Kemudian tempat curhat, menyejukkan. Itu semua itu komplit sebenarnya. Kang Budi, saya kok nyesel ya ngomong itu tadi ya semua. Sama saya juga mau menyarankan untuk tidak ngomong itu karena pasti diklaim. Nggak boleh ya kayak gitu, sombong ya.
Ada yang bilang bahwa agama apapun tak bisa menarik simpati manusia bila diajarkan dengan kekerasan dan kebencian gitu. Tapi sikap seperti itu malah justru membuat orang menjauh gitu kan. Nah, ada satu cara mungkin yang terfikirkan juga oleh teman-teman di NU Pusat untuk menarik Mas Aji ini. Sebutlah visual, dianggapnya itu ringan-ringan gitu kan. Padahal penuh makna dan isinya gitu. Kalau saya pikir di dalam ini sudah ada propaganda dengan pemikiran yang sangat luas. Dan Mas Aji sudah memikirkan apa dampaknya pada saat orang membaca ini dan tahu resikonya banget. Menurut saya sudah matang iki. Masa gitu harus bergantung masih sama Gus Chandra sehebat ini? Nggak perlu lagi berarti ya. Semuanya udah matang kecuali marketing. Nah, ini bagian marketing. Ini masalah iki Gus. Itu namanya bagian pemasaran. Yang bahaya ini kalau pemasarannya kurang baik. Nanti kalau meninggal nih, jadi arwah pemasaran. Bahaya. Nah, itu sebenarnya kan NU sebagai organisasi besar bisa membela dirinya sendiri. Tapi kenapa seorang Adjie Prasetyo menjadi rela berani berada di garda depan menjadi bempernya itu kenapa? Oke. Saya kan ditawari masuk organisasi itu juga sering, Gus, Kang. Kebetulan ya Les Bumi NU ini yang akhirnya saya terima karena saya menemukan Islam yang saya kenal waktu sejak kecil itu hanya di situ. Dan ternyata yang kemarin-kemarin itu saya mengkritik pelaku terorisme, Islam garis keras, Islam intoleran, itu ternyata tanpa saya sadari saya itu membantu NU. Tanpa disadari. Iya, karena yang saya kritik itu juga suka nyerang NU kan, gitu loh. Yang mengatai ini sumbernya syirik bid'ah segala macam gitu. Maka begitu saya ditawari untuk masuk NU, saya mikir lah, oh iya ya, ini kan kalangan yang selama ini saya rindukan dan saya belani gitu. Jadi Mang Budi mau masuk NU juga nggak? Mau. Wah, oke. Tapi belum punya pas foto. Fotonya pas-pasan yang ada ya. Gus, aku mau masuk lah organisasi NU lah dibantu. Tapi pakai sertifikat vaksin nggak? Tapi justru mau ada sertifikasi Ustadz. Itu lebih berat loh. Jadi jangan ngaku Ustadz. Ki Budi Dalton masuknya Les Bumi PBNU atau Les Bumi PCNU bisa itu. Ki ya. Ki. Nah, itu aman. Ya toh. Nah, bicara soal Ki ini menarik. Saya ingat jadi karyanya Adjie Prasetyo. Kan juga kepada kehidupan lama sejarah itu dijadikan tema. Ada Sentot Alibasa, ada Diponegoro, ada siapa lagi itu? Retno Jumilah atau siapa ya? Apa Ki Ageng Mangir juga pernah? Atau apa saja yang dilakukan dalam hal menuliskan sejarah menggunakan bahasa komik? Awalnya saya suka, saya mulai gambar komik tapi berbackground sejarah itu yang ngulik Diponegoro, Gus. Diponegoro, ya. Oke. Nah, karena saya baru menyadari Sentot ya, Alibasa Sentot Prawirodirjo itu sebenarnya orang Madiun. Dia putra dari Ronggo Prawirodirjo ketiga, semacam Menteri Pertahanan Yogyakarta ya, pada masa itu. Dan sangat dikagumi oleh Diponegoro sampai-sampai akhirnya kelak putrinya dinikahi oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Dan statusnya itu kan dia masih adik ipar lah gitu sama Diponegoro. Yang menarik sosok ini adalah dia sangat brilian. Pasukannya itu Legiun Pinilih itu bisa dibilang reputasinya nyaris nggak pernah kalah. Dia sangat ditakuti Belanda. Pada saat dia gabung ke perang, usianya baru 17. Gitu. Nah, ini sosok yang menarik. Akhirnya saya mempelajari tentang konflik permasalahan era Diponegoro dan sosok ini juga. Hal yang bisa saya bantah pada pelajaran sejarah di sekolah pertama kali itu untuk urusan Diponegoro adalah perang Diponegoro tidak disebabkan oleh konflik lahan. Oke, tapi karena? Ya karena ini adalah permasalahan bangsa itu selama belasan tahun terakhir. Rakyat sudah ngewempet gak kuat terus merencanakan perang. Jadi perang itu sudah direncanakan. Menemukan momentumnya ketika ada konflik lahan. Ada konflik lahan di Tegalrejo itu membuat perang terjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Oke, ya. Karena begitu perang terjadi, pasukan Diponegoro memiliki beberapa legiun elit
gitu loh. Turkiyo, Bulkiyo, Borjomuah, Pinileh, Harkiyo, itu mereka punya seragam yang khas, bendera yang khas, mereka punya kualitas tempur yang setara dengan light infantry Eropa menurut orang Belanda. Lah mulai kapan latihannya dipikir? Itu jelas dengan persiapan yang luar biasa itu. Yang menyebabkan perang Diponegoro itu terjadi, itu sebenarnya adalah konflik-konflik yang bisa menyebabkan permasalahan saat ini. Apa saja itu contohnya? Intervensi bangsa asing yang terlalu berlebihan ke dalam politik negara, eksploitasi yang brutal terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, jadi keraton itu semacam kayak kerjasama dengan kekuatan asing untuk menghabisi sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya manusianya. Masyarakat kecil ya cuma terima kegencet. Gitu. Nah, apa bedanya dengan permasalahan-permasalahan modern? Dan itu tadi, rakyat yang lapar itu berbahaya. Itu dari dulu sampai sekarang akan terjadi. Rakyat yang lapar berbahaya. Terus di situ saya pertegaskan bahwa semisal sebuah negara itu mengalami krisis pangan, yang mati kelaparan duluan malah justru para petani. Itu terjadi di era kerajaan, era Diponegoro, bahkan siapa yang mau jamin ini tidak terjadi saat ini? Itu kan aneh, petani itu yang nandur pari loh, yang menyiapkan makanan loh, kerjanya itu untuk itu loh. Kok malah harus mati duluan? Justru para bangsawan, para politisi yang kerjanya ongkang-ongkang malah justru tidak mati kelaparan. Ini berarti apa? Ini masalah politik. Kelaparan itu produk politik. Kalau ngelihat profilnya Adjie Prasetyo ini, Mang Budi, aku melihatnya tidak sekedar komikus ya, tapi juga pemikir sosial budaya, pemikir politik, penggerak bahkan. Ya. Itu memang posisi spiritual dan moralnya memang harus di situ ya komikus ya? Kalau menurut saya sih, kalau bahasa matang ini kan dari sebuah proses perjalanan yang dilalui ditambah pengetahuan tadi menghasilkan sebuah produk yang bisa kita sebut nantinya propaganda atau kritik sosial dan lain-lain ya. Tapi yang paling pentingnya itu segala macam itu sudah diperhitungkan, sudah ada risetnya, sudah, jadi bukan main-main. Cuman gambarnya aja yang dalam bentuk komik gitu atau kadang-kadang mungkin karikatur gitu kan. Tapi yang penting pesannya atau isinya, apalagi bicara Diponegoro tadi itu kan kaitan dengan sejarah yang kadang-kadang ada beberapa akademisi yang berhak untuk berbicara sebagai sejarawan, itu tiba-tiba siapa itu Mas Adjie? Dia kan bukan sejarawan. Itu juga tantangan pasti gitu ya. Tapi apa yang beliau ini gambarkan di dalam karyanya tidak menimbulkan itu. Artinya memang melalui riset gitu loh. Itu Gus yang saya maksud. Bahayanya kalau matang itu busuk di pohon nih. Iya, makanya tadi kan muncul istilah kelaparan itu produk politik kata Mas Adjie. Nah, makanya kita sebagai Bumi Putra itu ada obatnya Gus. Apa itu? Loh, kita kan punya pasukan pemadam kelaparan. Oh iya, itu harus diberdayakan itu. Ada pakai sirine. Tapi menengok cara bertutur berbahasanya Adjie Prasetyo ini berarti teks-teks di dalam komikmu itu kamu sendiri yang nulis ya, Sam? Atau melibatkan penulis naskah lain? Tidak ada. Sampai akhirnya PT Bumi Langit itu kan pernah ngontrak saya untuk bikin naskah komik untuk Si Buta dari Gua itu season 3 dan 4. Karena yang gambar sudah ada gitu loh. Namanya Iwan Nazif, gambarnya keren gitu. Ya. Jadi saya cukup diminta untuk bikin ceritanya. Narasi aja ya. Karena saya juga komikus, saya menawarkan untuk naskah itu saya sodorkan dalam bentuk storyboard. Jadi sudah ada gambar sederhana, Iwan Nazif tinggal nanti menyesuaikan. Jadi di situ nanti letak dialognya, urutan ceritanya, angle kameranya itu udah saya atur semua. Termasuk adegan pertarungan itu koreografi udah saya atur. Di situ kan saya sodorkan sebuah gagasan. Ini kalau Si Buta dari Gua Hantu kemarin-kemarin yang kita tahu kan pendekar yang sering berurusan dengan sesama pendekar di rimba persilatan segala macam bla 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 gitu kan. Ya. Nah, saya sodori begini, bagaimana kalau Si Buta itu berada di tengah masyarakat, di mana masyarakat pada tahun itu kebetulan kita prediksikan sekitar tahun 1870 dengan permasalahannya, termasuk konflik lahan, gitu. Jadi bagaimana tanam paksa sudah selesai, tapi Belanda membuka pintu untuk investor asing untuk bisnis perkebunan di sini, nyewa lahan, bikin pabrik segala macam. Lah masyarakat lokal, para pribumi masih jadi jongos dan lahannya, lahan adat, hutannya dibabat baruan.
dengan intimidasi fisik ya, dengan senjata segala macam, memanfaatkan para pendekar-pendekar lokal untuk menekan masyarakat. Lah apa yang dilakukan si buta dari gua hantu kalau dia mengetahui itu? Apa dia masih sibuk berantem dengan sesama pendekar di rimba persilatan, rebutan pusaka atau bagaimana? Atau merespon permasalahan ini? Nah, itu gagasan yang saya sodorkan dan diterima dengan baik sama manajemen sana. Ya jadilah saya season 3 sudah cetak, season 4 ya karena terhambat kemarin itu ada film Gundala, terus habis itu kok belum lanjut lagi, ya saya nunggu aja. Yang Gundala Putra Putri itu ya? Gus, ini aku jadi ingat karena barusan bercerita 1870 perebutan lahan. Oke. Ini baru belum seminggu ini kan baru ada perebutan lahan juga tuh yang di petani gula di Majalengka sama Indramayu. Sampai ada korban yang dibacok itu. Nah, itu yang korban meninggal di tempat itu, Gus. Itu yang waktu itu minta tolong ke Gus Chandra, yang ibunya mau berobat, adiknya mau berobat. Nah, itu, Gus. Ki Buyut Enda namanya itu. Iya. Saya kan pernah, Gus, mau ini ada orang minta tolong begini-begini. Orang itu yang jadi korban. Astagfirullahaladzim. Tapi sudah baik-baik saja ya? Loh, meninggal di tempat kan? Allah Karim. Yang terkena bacok itu, ini lagi rame nih kan. Itu sama perebutan lahan, jadi ada sebuah lahan besar di perbatasan Indramayu dan Majalengka, dikelola oleh petani. Tapi petani yang daerah Indramayunya maju gitulah ke wilayah Majalengka, karena petani Majalengkanya banyak menuntut keadilan lah. Artinya yang Majalengka ini petani yang ya baik-baik, meminta haknya dan lain-lain, dan mungkin dianggapnya ini ribet lah gitu ya. Ya artinya dari 1870 sampai sekarang permasalahan itu masih belum beres ya, urusan perebutan lahan. Lalu padahal itu kan yang bikinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempetak-petakan aja, ngaku-ngaku punya saya, lalu disurati bayar pajak. Tanah ciptaan Allah, manusia sing bayar pajak. Itu tadi dalilnya apa? Nggak ada ya. Nggak usah berusaha apa-apa kalau mau masuk NU. Yang penting itu tulus, ikhlas, mau mengabdi, berjuang. Nggak usah pokean drama gitu. Iya. Oke. Itu ketika apa yang kamu perjuangkan, Mas Haji Prasetyo, ternyata terus berulang terjadi dan terjadi. Nggak putus asa. Orang putus asa itu berarti sombong, Gus. Oke. Sombong bahwa dirinya itu mampu menyelesaikan masalah. Lah saya itu apa sih gitu loh? Ulama yo enggak, pejabat yo enggak, mau menyelesaikan masalah itu dari mana gitu loh. Saya seniman, saya berbagi pengalaman batin. Saya berbagi wacana, saya berbagi kegelisahan. Lah seandainya ini menumbuhkan kesadaran, lah orang-orang inilah yang nanti akan mengubahnya gitu loh. Kalau saya sendirian nggak mungkin. Tapi terlihat dari prejenganmu aslinya kue cerdas loh, Dap. Dap, Sam deh yo. Kok orang melu partai politik wae, jadi anggota dewan, ya punya daya tembus yang lebih tajam pada kebijakan kekuasaan. Kenapa berhenti hanya pada komikus? Ya mungkin kalau wajah saya itu kurang cocok, kurang good looking untuk dipasang di poster gitu. Aku yang bayangin rupamu dipasang di baliho, waduh macet total gue taburan kabeh. Iki dinikiin kelihatan kan dari tampang-tampang kayak gini tuh tidak menjual, untuk di politik praktis itu tidak menjual. Ya. Saya tegaskan itu kepada ya beberapa yang pernah nawar. Kembali pada soal teks, ketika bersandingan dengan gambar. Itu lebih kuat teksnya atau gambarnya atau saling menunjang? Atau bahkan mungkin seorang Haji Prasetyo pernah membuat karya komik yang tanpa teks sama sekali, tapi kemudian penikmatmu itu bisa memasukkan teksnya masing-masing sesuai dengan isi kepalanya. Iki lho, makome Gus koyo ngene iki iso sampai menebak kayak gitu. Iya, saya pernah bikin gitu. Makome saya tidak sombong loh ya, itu sudah pengakuan loh ya. Saya pernah bikin komik tanpa teks. Dan memang bisa dinikmati dan dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Ya karena gini, komik itu fasilitas yang ditawarkan adalah teks dan visual. Kalau disuruh milih salah satu, kalau cuma salah satu, maka oke, visual doang. Tidak mungkin teks doang, wis gak dadi komik iki, Kang. Ya, novel ya atau cerpen ya. Nah,
akhirnya memang visual itu punya bobot yang mungkin agak lebih lah dibanding teks, tapi disediakan fasilitas itu dua itu dan boleh seimbang, karena kalau dalam komik menulis teks itu kan berarti memakan ruang. Ya. Maka kita itu harus pinter-pinter. Ya, akhirnya aku malah memuji diriku pinter ya, maksudnya. Enggak pintar-pintar amat. Bagaimana caranya dialog ini cukup untuk ruang sekian? Kalau nggak cukup, disambung kemana? Nanti adegannya apa? Itu harus. Jadi pesan saya bagi para penulis, kalau ingin tulisannya itu nanti jadi komik, jangan keasikan ngetik tanpa mikir. Ini nanti kalimat ini panjangnya seberapa, kalau jadi dalam balon kata itu nanti memakan space seberapa, kebagian nggak nanti gambarnya, kayak gitu. Itu secara teknis. Loh, tapi aku pernah loh, Mang Budi. Ya. Aku pernah nyetorkan teks yang tidak panjang-panjang amat. Itu sudah pergantian 4 presiden kalau nggak salah ya. Nggak dikerjakan sama Adji Prasetyo ini. Wah. Teksku kurang bagus apa, naskahku kurang apa coba. Bagus sekali, Kang Dalton. Bagus sekali teksnya dari... Pengakuan loh ini ya. Yang sulitnya apa tuh? Ya, yang sulitnya adalah bagaimana caranya kita benar-benar menempatkan sebagai cobaan yang tepat untuk level beliau. Lah. Aduh. Pernah nggak itu menerima pesanan? Menerima pesanan gimana? Ya, minta digambarkan komik tertentu, sponsornya ada, mungkin company profile perusahaan, atau partai politik, atau pesanan tertentu lah. Pernah. Dan saya milih gitu loh. Oke. Saya pernah diminta kementerian, terus Dirjen Kebudayaan, Dirjen Sejarah, Museum Sejarah Proklamasi itu juga pernah pakai saya. Terus sebuah organisasi himpunan pengimpor minuman beralkohol untuk bikin komik sosialisasi tentang minum beralkohol yang aman. Tapi waktu itu saya kasih syarat. Salah satunya nanti kajiannya juga kajian budaya, di mana bangsa kita pun juga memiliki budaya minum beralkohol dan memproduksi alkohol yang akhirnya saat ini sedang disudutkan. Minuman-minuman impor masuk dengan mudahnya, terus minuman lokal itu diburu sebagai minuman ilegal. Ini perang dagang namanya. Saya boleh nggak masukin unsur itu dalam komik itu? Kalau nggak boleh, silakan cari komikus lain. Dan ternyata yang bersangkutan setuju. Terus pernah sebuah perusahaan menawari saya untuk bikin komik yang tentang baiknya sawit gitu, dengan honor yang di atas jauh dari yang proyek sebelumnya. Tapi kebetulan saya tolak. Karena? Ya orang bilang saya nggak butuh duit. Loh, saya butuh duit. Tapi kan ya tidak harus sampai nggak memilih gitu. Saya bisa memilih kok gitu. Ya. Ini Mang Budi, menarik ini Mang Budi. Selalu ada kajian budaya dalam konten komiknya Adji Prasetyo. Ini mungkin yang membedakan seorang Adji Prasetyo dengan para komikus lainnya. Memasukkan kajian budaya dalam karya kontemporer kayak gitu, resikonya gimana? Propaganda itu bisa dipakai dari segala cara. Jadi kalau sekarang sedang didengungkan mengenai karakter building katanya atau membangun watak, bahasa Indonesianya itu, kalau memang bisa lebih mudah untuk diterima masyarakat lewat komik, menurut saya justru ini potensinya besar. Tadi kan sudah terbukti untuk mengkritik masalah hukum yang sudah jelas gitu ya, terpublikasi, tapi di balik hukum itu ada sebuah permainan yang sulit seseorang ini untuk bersuara. Tiba-tiba munculnya dengan sebuah cerita komik gitu. Ini mengganggu konstelasi yang sudah dibuat oleh para entah siapalah desainer ininya, sutradara dari hukum tadi. Jadi kalau saya ini sangat setuju dan kayaknya ini poin-poin sangat besar dan harus didengarkan oleh para bukan penguasa. Iyalah yang bikin regulasi, yang bikin aturan mengenai. Jadi bahkan bisa dijadikan salah satu program ini untuk masalah karakter building tadi. Jadi saya setuju sekali malah. Terus bagaimana kita harus menempatkan seorang Adji Prasetyo dalam peta perpolitikan sosial budaya Indonesia? Dirjen Kebudayaan sudah cukup untuk beliau. Itu ya, di tempat yang sejuk. Iya. Dirjen Kebudayaan sudah cukup karena menterinya kan saya. Saya nggak perlu ngomong kalau saya presiden loh ya. Aduh.
Coba saya ditempatkan di pemberdayaan ibu muda dan remaja putri, Wah. akan lebih sangat menghargai. Nah, ini justru pintu masuk pertanyaan berikutnya. Aduh, Patikon. Patikon. Asmara ini kisah cinta asmara Adji Prasetyo masuk enggak dalam komik? Seberapa besar jujurnya, seberapa besar dustanya? Putus cinta itu kan tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu sudah putus masih cinta. Itu gimana itu? Ya, oke. Khusus di acaranya Gus Chandra aja saya mau cerita beginian. Jangan sambil nangis, biasa saja. Orang, aku cepat tisu orang. Jadi gini, saya itu pernah mengalami prahara yang luar biasa tahun 2013. Sampai-sampai saya itu memutuskan berhenti berkomik. Ya, saya sampai nelpon penerbit yang di Jakarta itu, Mas Simon Chandra, yang selama itu dia support saya luar biasa. Ya. Siap menerima konsekuensi dari komik-komik berbahaya macam saya ini untuk dia terbitkan. Ya. Dan memang benar terjadi kan, pada saat buku pertama saya diboikot sama Ormas itu kan kerugiannya lumayan besar itu ditanggung oleh beliau. Ya. Nah, saya ngomong ke Mas Simon, tolong coret nama saya dalam daftar komikus yang Anda terbitkan. Saya nggak akan berkomik lagi. Kenapa nih Mas? Ya itu prahara ya, yang apa itu membuat saya akhirnya jatuh sejatuh-jatuh. Ya urusan asmara lah. Gitu. Wah. Tapi kenapa yang dikorbankan komik? Apa yang terjadi dengan komik-komikmu? Oh, jangan komik. Toh, saya waktu itu udah mikir hidup saya pendek nggak masalah kok. Gitu. Saya tiap hari mabuk. Minum. Yang saya minum itu nggak jelas apa. Saya beli arak di pinggir jalan gitu. Mbok kui sebenarnya spiritus apa gak ngurus gitu. Saya merusak tubuh saya. Saya berniat wis pokoknya dan cepat mati ya. Lah mumpung durung mati. Mumpung sebelum mati ya udah saya melakukan apapun. Yang penting tugas saya sebagai bapak untuk ngopeni anak saya penuhi. Tapi setelah itu ya udahlah. Saya enggak punya tujuan lagi yang lain. Kan pada saat kondisi kayak gitu kan saya sering datang ke makam anak kedua saya. Oke. Masuk ke makam itu kan saya melihat banyak sekali nisan gitu ya. Banyak nisan yang sebenarnya udah nggak berbentuk gitu. Nggak kelihatan kalau itu nisan. Saya sampai mikir, ini berarti udah berapa lama ini nggak pernah dikunjungi. Sedangkan saya ke situ sedang untuk mengunjungi makam anak saya. Saya melihat bahwa di situ nisan itu seperti monumen yang menceritakan kisah hidup seseorang. Kalau nisan itu masih dijaga, dirawat, berarti sering didatangi, berarti cerita tentang orang ini belum hilang benar. Tapi kalau nisan itu sudah dilupakan orang, maka ya ceritanya juga dilupakan orang. Ya. Entah apa yang dia jalani selama hidup kok cepat banget dilupakan. Saya berpikir, bertanya pada diri saya sendiri, ya kira-kira makamku nanti seperti apa? Nisanku nanti bagaimana? Kalau kondisiku kayak gini-begini terus, maka kemungkinan nisanku juga nggak akan lama untuk dilupakan orang. Masa seremeh ini Tuhan menciptakan aku, melahirkan aku hanya untuk dilupakan dengan cepat? Oh, nggak bisa. Oke, gagah ini kebangkitannya. Saya mikir, kenapa hanya karena segelintir orang saya jatuh, sedangkan para pembaca karya-karya saya yang merindukan karya-karya saya yang sekian banyak itu malah yang jadi korban. Nah, dari situ saya mulai bangkit. Nah, kebangkitan saya itu saya wujudkan salah satunya adalah membuat komik lagi. Judulnya Lembah Biru. Itu kalau jenengan baca, itu sebenarnya bukan kisah tentang saya, tapi saya membayangkan adegan-adegan seperti itu adalah sesuatu yang saya kehilangan. Gitu. Nah, kebetulan itu kan lagu karya Arianto yang dinyanyikan sama Endy Maria Matalata sama Bimbo. Nah, yang saya cocok itu ya Lembah Biru. Yang saya cocok itu Bimbo yang rekaman tahun 78. Begitu direkam ulang, rohnya ada yang kurang. Saya nggak nyambung karena saya belum lahir itu. Saya 84. 84, oke. Ya baiklah, nggak tak bantah. Oke. Nah, itu. Terus saya pernah memunculkan juga di komik yang tentang si buta dari gua hantu itu ada tokoh tambahan gitu. Seseorang yang waktu awal-awal komik itu dia tampil sangat menyebalkan. Dia seorang lurah yang korup, yang suka hura-hura segala macam gitu, yang melupakan istri dan ibunya. Tapi di bagian akhir cerita dia menebus semuanya. Jadi di akhir cerita kematian dia dan istrinya itu demikian dramatis. Demikian ternyata mereka sangat mencintai satu sama lain. Nah, itu sebenarnya juga pengalaman-pengalaman pribadi sebenarnya.
Bagaimana kita menulis lagu atau menulis cerita tentang patah hati sampai sedemikian terasanya, semua orang yang menikmati langsung ngerti rasanya kayak apa. Kalau kita sendiri tidak pernah mengalami. Penyair juga ternyata ini. Aku kok ikut sana penyair kan aku nyindir jenengan aja. Berbahaya ini ya. Satu hal tadi, ketika nisan cepat dilupakan berarti hidup menjadi terlalu singkat. Itu keren banget, harus bangkit. Tapi ada satu hal lain lagi yang agak mengganggu. Para pembaca komik saya menunggu karya berikutnya. Wah, ini sombong ini. Sombong ini pasti didikannya Chandra Malik ini. Tapi apa jadinya komikmu waktu itu ketika kamu memutuskan tidak lagi menggambar komik? Apa yang terjadi dengan komik-komikmu? Kamu bakar habis kah? Atau kamu buang ke laut kah? Atau gimana? Tidak, karena itu hanyalah sebuah tumpukan kertas saja, yang bahkan waktu itu saya lupa. Jadi saking melupakannya semua kerja keras saya, sebagian itu kan mungkin ada yang keterocohan banyu lah, yang rusak segala macam gitu. Itu saking saya sudah ikhlas, wis aku nggak akan gini-gini lagi. Gitu. Terakhir Mang Budi, prahara personal, kisah privat dalam hal ini cinta bisa mengubah segalanya. Ketika kita sebagai seorang seniman, apakah boleh kita menempatkan konflik internal kita menjadi keputusan besar untuk meninggalkan dunia kita? Sebetulnya untuk kepentingan yang lebih besar itu biasanya yang dilakukan seorang seniman. Kadang-kadang dia bisa mengorbankan kepentingannya sendiri. Tapi untuk mendapatkan itu kan, kalau mengutip dari bahasa agama ini, bahasanya Gus Chandra itu kan, hidayah itu memang mudah turun dalam suasana hati yang ikhlas. Jadi ada satu keikhlasan dulu, tenang, lembut, bukan pada hati yang keras, penuh dendam, amarah, apalagi gitu. Jadi sudah sampai di situ levelnya beliau ini. Apalagi pada saat ada satu pendalaman makna mengenai Gus Chandra tadi bilang mengenai nisan yang disampaikan Mas Haji. Nah, kalau nisan itu sebuah momentum atau monumental, maka pada saat tidak dikunjungi dia mudah dilupakan gitu kan ya. Maka sehingga Mas Haji tidak berhentinya untuk membuat nisan tadi atau karya. Tapi biasanya pada saat ini dilupakan pun, nisan ini ada yang juru kuncinya. Kita kenal dengan kuncen. Kuncen ya. Nah, juru kunci ini yang biasanya menceritakan ini makamnya siapa, anaknya yang itu, ibunya yang itu, turunannya dan lain-lain. Nah, kalau zaman sekarang, saya pikir juru kuncinya ini adalah para pembacanya. Dia yang akan terus menceritakan gitu ke bawah. Sehingga nama Mas Haji ini tidak akan pernah dilupakan. Pengabdi dan pengabadi riwayat ya? Nah, gitu Gus. Bagaimana seorang Haji Prasetyo menempatkan pembaca komikmu dalam posisi hatimu itu? Seberapa penting mereka? Sangat penting. Jadi saat mereka bilang bahwa ditunggu karya berikutnya Mas, atau tolong Mas itu yang kasus itu menurut Mas Haji bagaimana, bikinin komiknya dong gitu. Itu menurut saya itu sebuah amanah gitu loh. Pembaca saya itu sedikit dibanding kalau pembaca ya cerpen cinta mungkin atau komik-komik roman. Tapi saya merasa dekat sama mereka karena ada kepuasan pada saat kita berhasil berbagi gitu loh Gus. Ada kepuasan. Jadi misalnya pada saat di komik saya yang kemarin itu lumayan viral karena gini, saya kan punya platform sekarang. Kalau orang mau baca komik kan akhirnya bayar, gitu loh. Saya cuma pajang beberapa halaman cuplikan. Kalau pengen tahu selengkapnya silakan klik ke sini. Bayar 5.000 atau 7.500 per judul. Nah, ada satu komik saya yang oleh pembaca saya itu di screenshot, dia sudah bayar, di screenshot terus disebarkan gratis. Nah, tapi dia menyebutkan ini karya Haji Prasetyo, gitu aja, tapi nggak menyebutkan linknya. Terus dipajang gratis di sebuah grup persahabatan Indonesia Malaysia dan di-share lebih dari 3.700 kali. Wow, oke. Di situ saya dilema. Secara finansial itu kan berarti merugikan saya. Ya. Tapi bagi orang yang kemarin membagikan gratis, berbagi keresahan, berbagi gagasan itu dengan gratis, sekarang di-share sampai ribuan, nyaris 4.000. Kebahagiaannya itu juga luar biasa, ya. Tidak ternilai ya. Salah satu yang saya sampaikan di situ kan tentang bagaimana orang Portugis pada saat mereka menguasai Malaka dan akhirnya diserang oleh Demak zaman Pati Unus, mereka akhirnya mendapati kapal Jung Jawa yang
gedenya itu 6 kali lipat daripada kapal mereka. Ya, 2 hari 2 malam dikeroyok 40 kapal dan ditembaki dengan meriam berbagai ukuran, ya gak jebol-jebol. Kehebatan ilmu maritim leluhur kita itu bukannya kita temukan di teks lokal, tapi malah justru di catatan orang Portugis. Nah, saya merasa wow dengan itu, mendapati fakta itu, dan keburu saya pengen menyebarkannya ke wowan itu tadi. Wah, leluhur kita dahsyat ternyata gitu. Ya. Ternyata mereka sudah biasa bikin meriam sendiri pada masa itu. Teknologi maritim kita yang ada di situ, itu kan lenyap, tak berbekas. Karena konflik politik, pada saat Amangkurat I berkuasa, dia khawatir wilayah pesisir nanti kalau memberontak gimana, akhirnya dimatikan ekonominya, salah satunya dengan larangan membuat kapal-kapal besar. Nah, sedangkan teknologinya yang tidak pakai paku dan tidak pakai besi, ya cuma main cokot gini, main pasar dan ikat pakai ijuk itu ya, tali ijuk. Itu kan disebarkan dari mulut ke mulut. Seakan-akan itu nggak ada teks diktatnya itu ya. Tapi yang jelas kan akhirnya kita tidak tahu seperti apa kapal itu. Bentuknya kayak apa kita nggak tahu. Oke lah, akhirnya di Rembang itu ditemukan, di dalamnya itu ternyata ada perahu yang usianya lebih tua dari Borobudur. Jadi sejak abad ke-7. Nah, begitu ditemukan, itu ikat ijuknya itu masih utuh, Gus. Gila apa gitu. Jadi leluhur kita itu paham bahwa tali ijuk itu awet sekali menghadapi air laut maupun tidak dimakan usia. Itu terbukti benar di situ. Yang akhirnya kita mikirnya gini, kalau orang Tiongkok itu loh, kalau mau bikin kayak replika istana di kota terlarang, dicoba, dibentuk, terus diuji dengan goncangan. Kenapa kok istana itu kebal terhadap goncangan gempa sampai sekian skala Richter? Itu mereka mampu, karena mereka mencatat, baik secara visual maupun apa. Kalau mereka mau membangun ulang bentuk kapalnya Cheng Ho, mereka mampu. Kita tidak, karena kita minim sekali referensi. Nah, sedangkan saya itu masih ingat pada saat kita awal-awal rapat kerja pembentukan Les Bumi PBNU di kantor pusat sana, dan kita menyusun Sabta Wikrama. Saya ingat benar Gus Chandra Malik yang mengusulkan tentang mengembalikan mental maritim dalam poin untuk Sabta Wikrama. Dan menurut saya ini yang paling penting. Masyarakat maritim itu pasti wawasannya lebih luas, pasti melek teknologi, pasti kosmopolit. Dan itulah leluhur kita dulu. Leluhur kita itu didesain memang untuk menjadi masyarakat kosmopolit karena kepulauan. Kalau orang Tiongkok itu kan datarannya tidak kepulauan. Jadi sangat wajar saat ada klaim bahwa teknologi maritim kita dulu lebih maju dari Tiongkok. Terus sumber daya kita itu diburu orang seluruh dunia karena tumbuhnya cuma di sini. Misalnya cengkeh polo kayak gitu ya. Di abad 14 itu di Jerman setengah kilogram biji pala harganya sama dengan 7 ekor sapi. Cengkeh 2 kali lipatnya harganya karena jaraknya 20.000 kilometer. Bangsa kita ternyata juga bangsa pedagang, bangsa maritim, bangsa yang modern di masanya. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan jati diri itu? Saya berbagi lewat komik dan mereka suka, sampai hampir 4.000 yang nge-share. Maka setelah melihat fakta itu, bagaimana saya mau memprotes bahwa duit saya dirugikan di situ? Saya nggak sampai hati. Ada kepuasan yang melebihi dari kerugian itu. Ini risetnya luar biasa lah Mang Budi. Bacaannya luas sekali loh ini. Ya itu seharusnya menjadi rujukan dalam pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah-sekolah juga ya, karya komik seperti ini ya. Ya betul, ini kan secara tidak langsung sudah mengajarkan sejarah, menyambung lidahkan dari tulisan Suma Orientalnya gitu kan, Tom Paires tadi gitu kan. Lalu ada buku Ying Yai Senglannya mengenai Ma Cheng Ho yang nulisnya Mahuan, itu dirangkum kecil gini bentuk perahu dan lain-lain dalam bentuk komik. Ini kan betapa hebat menurut saya. Tapi ada satu yang menggelitik dari barusan yang dibicarakan Mas Aji mengenai kemaritiman. Jadi kita itu bangsa yang sangat paham mengenai maritim dan lain-lain. Tapi apa hubungannya menteri koordinatornya malah ngurusi PPKM? Memperpanjang PPKM. Ada urusan nggak PPKM dengan kemaritiman? Saya yang nggak enak ketika nama saya disebut-sebut tadi loh. Itu nggak enak, saya kan nggak biasa sombong saya itu. Ya itulah, bacaan saya belum sebanyak yang terlihat di belakangnya Kang Budi.
Oh, enggak. Oh, itu Jangan. perpustakaan. Ya saya membaca karena untuk membuat komik. Mungkin remeh ya orang bilang, sampean kok suka baca? Enggak, saya enggak suka baca. Saya terpaksa baca karena saya mau membahas sesuatu dan saya harus membaca. Itu pun waktu saya membuat gambar kapal jung itu sebenarnya dalam hati saya itu saya nggak yakin kapal jung itu bentuknya kayak gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu. Jadi kapal jung yang ukurnya 6 kali lipat daripada kapal Portugis itu, kalau katanya kapal Nusantara itu adalah cabik belakang, kemudinya ada di belakang, ada di samping, ada 2. Itu yang jadi ciri khas dibanding dengan kapal-kapal yang selain Nusantara. Nah itu kalau ukurannya gede berarti cadiknya harus seperti apa? Itu terus terang saya juga tidak tahu, tapi saya harus menggambar. Akhirnya saya reka aja kira-kira mungkin kayak gini. Jadi saya nggak berani jamin bahwa itu benar. Nanti bisa tanya saya, bisa pakai perjalanan astral kok masa lalu toh. Nah, suatu kali saya mengikuti Zoom meeting di mana di situ ada pakar perkapalan kuno Nusantara yang ternyata orang Jerman. Demi mempelajari itu akhirnya dia sangat fasih bahasa Indonesia. Dan saya menanyakan itu. Kira-kira seperti apa kapal jung yang pernah dituliskan oleh Anthony Reid itu, bentuk cadik belakangnya. Dan beliau mengatakan, saya sendiri tidak ngerti. Saya tidak bisa membayangkan. Oke. Secara fisik, nggak ada yang bisa kita temukan sekarang. Mungkin di dasar laut ada, mungkin. Nah, itu justru satu pertanyaan terakhirku. Ketika mengalami kendala, halangan dalam riset maupun dalam proses kreatif itu yang menghentikan prosesmu itu, stuck, apa yang Sam Aji Prasetyo lakukan? Saya memakai jurus terakhir, Yaitu? imajinasi. Imajinasi di atas segala-galanya. Itu jurus terakhir. Ya. Tapi selama kita tidak perlu berimajinasi, karena kita punya data segala macam, ya sebaiknya kita berbasis data. Contoh paling remeh itu begini, Gus. Postingan di Facebook saya terakhir itu kan tentang komik saya yang barusan saya upload. Itu tentang peristiwa 65. Ya. Di situ saya gambarkan para serdadu. Nah, di situ kan ada yang nampak memakai senapan AK-47, terus pistolnya komandannya. Gitu Ya. terus ada yang tanya, loh, tentara Indonesia pakai AK-47 tuh pada masa itu. Loh itu pistolnya itu apa itu? 1911 gitu. Langsung saya tunjukkan, oh tidak. Yang disebut FN selama ini sebenarnya adalah produk pabrik FN di Belgia, tapi ini sebenarnya Browning gitu. Nah, terus saya tunjukkan data-data saya. Nah, bayangkan seandainya saya sedari awal sudah mengandalkan imajinasi. Gambar inilah pembacaku mana ngerti. Oh, di situ berarti saya sedari awal sudah meremehkan pembaca saya. Dan itu sudah bunuh diri kreativitas ya dia. Dan itu tidak etis. Ya luar biasa. Terima kasih Aji Prasetyo, sehat walafiat selalu dan terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mantap.